Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung. Pendengar, acara ini bisa Anda ikuti di program 1 melalui FM 97,6 MHz dan Pro 4 AM 540 kHz. Anda juga bisa melihat kami langsung di live YouTube RRI Bandung. Baik pendengar, narasumber kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir Pak Ustadz Mulyana Kurniawan MPD. Tentu akan mengangkat tema Saum Tarbiyatul Muraqabah. Baik, kami langsung ke Pak Ustadz Mulyana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana makan sahurnya pagi hari ini? Wah, nikmat sekali. Nikmat sekali, Iya. alhamdulillah ya. Pak Ustadz, kita tentu sambil menemani pendengar RRI Bandung yang saat ini juga lagi pada makan sahur ya. Dan seperti kita tahu bahwa sahur disunahkan diakhirkan. Betul. Ya seperti itu. Kita akan membahas tema Saum Tarbiyatul Muraqabah. Seperti apa Pak Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala an-nahara ma'asalil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana tanpa terasa kita sudah memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Sebagaimana dalam satu doa ketika masuk bulan Rajab sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna ila Ramadan, dan sampaikanlah usia kami pada bulan suci Ramadan. Dan syukur alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan para pemirsa semuanya, para jamaah semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan tentunya mampu melaksanakan ibadah-ibadah suci di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, pada kesempatan hari ini kita mencoba membahas satu kajian. Materi kita hari ini adalah saum sebagai tarbiyah muraqabah. Apa itu? Di mana ibadah saum ini adalah tarbiyah pendidikan, salah satu pendidikan yang bisa menanamkan jiwa muraqabah. Apa itu muraqabah? Kalau kita melihat definisi para ulama sangat banyak. Salah satunya kita ambil menurut Imam Al-Qusairi. Beliau mengatakan bahwa muraqabah itu adalah keadaan seseorang yang dimana dengan sepenuh hati dia merasa diketahui, diawasi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pendidikan melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, salah satu poinnya adalah menanamkan jiwa muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita berpikir, kita bertindak, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim, kita punya keyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Dan setiap tingkah laku perbuatan kita itu pasti akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan di bulan suci Ramadan ini kita saum. Pada saat saum siang hari nih Pak, ada kolak, ada cendol mungkinnya, bala-bala, sop buah di depan kita. Siang hari itu halal semuanya. Tetapi kita nggak berani memakannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah mengawasi kita. Yang halal saja tidak boleh. Apalagi yang haram. Jadi memang didikan Ramadan ini harus melahirkan jiwa-jiwa seorang muslim yang tertanam jiwa-jiwa muraqabah.
Betul. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu salah satunya dengan penanaman ibadah saum ini. Ini ada sebuah kisah begini. Iya. Zaman dulu sahabat, ada seorang pengembala kambing. Iya. Dia punya kambing, kebetulan kambingnya itu adalah punya majikan, dia hanya suruh ngurus. Maka suatu saat ada khalifah yang datang kepada si penggembala ini. Iya. Pak, kambing kamu ada berapa? Maka dia jawab, ya kurang lebih ada 20 ekor. Punya siapa ini? Ini punya majikan saya, katanya. Setelah ditanya, udah 5 ekor saya beli. Oh, ini bukan punya saya, dia bilang. Ini punya majikan saya. Wah, sudahlah, kamu bilang saja. Hilang, diterkam harimau, dimakan apa, kayak gitu. Bilang aja hilang. Jadi kan kamu untung. Bilang sama majikanmu. Tapi si penggembala ini justru menanamkan jiwa muraqabahnya luar biasa. Sehingga apa? Ketika ditanya oleh khalifah seperti itu, dia jawab, Pak aina Allah. Di mana Allah, kata beliau. Boleh jadi saat ini saya berbohong kepada tuan majikan saya. 5 ekor kambing itu dicuri orang, dimakan harimau. Tapi bagaimana Allah? Pasti melihat apa yang saya lakukan. Boleh jadi mungkin saat ini ada CCTV Pak ya. Di dunia ini bisa dihapus, bisa di-delete. Betul. Tapi kalau CCTV Allah nggak mungkin. Ya. Iya. Nah, maka dengan didikan saum ini berharap bahwa bagaimana jiwa-jiwa seorang muslim ini yang sudah punya nilai iman, karena panggilan ibadah saum ini kan ya ayyuhalladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Endingnya akhirnya apa? Penanaman jiwa muraqabah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana sih caranya supaya jiwa muraqabah ini tertanam dalam jiwa seseorang? Kalau kita menurut daripada Syekh Abdul Qadir Jalani, itu ada 4 tahapan bagaimana supaya tertanam jiwa muraqabah dalam diri kita itu. Yang pertama adalah tanamkan jiwa ma'rifatullah. Apa itu jiwa ma'rifatullah? Mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya sih mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita bayangkan sekarang, Pak. Bapak bisa lihat bahwa di jari tangan kita, Pak, itu ada apa saja? Ini kan ada 5 jari. Tapi jari ini kalau kita bisa deteksi, dalam kumpulan jari ini ada yang disebut dengan sidik jari. Apakah semua orang sidik jarinya sama? Tidak, beda. Yang jadi pertanyaan, siapa yang melakukan ini? Pasti sungguh ada satu zat yang maha luar biasa, maha berkuasa. Bayangkan di dunia ini mungkin sekitar 5-7 miliar orang dan semua sidik jarinya berbeda. Kalau penanaman yakin mengenal Allah dengan satu itu metode saja, maka kita bisa meyakini bahwa ternyata ada satu makhluk yang senantiasa mengawasi kita dan kita memang tidak tahu. Maka kita wajib tahu caranya. Apa? Yaitu mengenal beliau. Melalui apa? Ya dari anatomi tubuh kita juga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan jiwa muraqabah ini? Ya harus mengenal yang namanya musuh-musuh kita. Siapa sih musuh kita? Yaitu setan, iblis. Loh, kenapa mereka musuh kita? Kalau kita lihat sejarah, bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan, saat itu Allah perintahkan seluruh makhluk ciptaan Allah untuk menghormati Adam. Dalam artian, ya istilahnya bagaimana disuruh menghormati ciptaan Allah yang disebut dengan manusia, Adam itu. Dari sekian makhluk itu ternyata yang tidak mau hormat dan tidak mau patuh perintah Allah cuma satu. Siapa dia? Setan, iblis, ya seperti itu. Maka apa yang terjadi? Allah murka saat itu. Ketika Allah murka, maka saat itu apa yang terjadi? Setan mengatakan bahwasanya, ya Allah, engkau boleh jebloskan aku ke dalam neraka-Mu, tapi satu permintaannya, panjangkan usiaku dan usia kaumku, artinya kaum setan. Ternyata setan juga beranak bercucu ya. Gitu. Keturunan juga. Nah, panjangkan usiaku sampai dunia ini kiamat. Kenapa? Karena aku ingin menggoda manusia. Nah, inilah tantangan manusia saat ini. Makanya terkenal dengan ubalatus syaiton, godaan setan gitu. Kan kebayang sekarang pada jam Ramadannya, siang hari lihat air solokan aja kayak Cikopi. Ya, dengar teng kayak tukang cendol gitu. Jadi terbayangnya sudah macam-macam. Nah, ini salah satu godaan gitu. Gitu. Sehingga mau tidak mau kita harus bisa menahan diri kita. Nah, yang ketiga menurut
daripada bagaimana peranan muraqabah itu adalah mengetahui yaitu jiwa diri kita, kemampuan jiwa diri kita, agar kita bisa mengevaluasi apa sih kelemahan diri kita, apa sih kekurangan diri kita dalam hal masalah tatanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini bahwa kalau dalam konteks Al-Qur'an sebenarnya Allah sudah memerintahkan satu ayat ya, wa ma khalaqtul jin wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali dalam hal ibadah. Jadi konsepnya bahwa manusia harus meraksa dirinya. Oh, kapasitas saya tuh ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka kita lakukan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sederhana sekali sebenarnya. Minimal salah satu contohnya hifdzus shalah, menjaga sholat. Itu salah satu bentuk yang bisa kita tanamkan kapasitas jiwa kita, kemampuan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah bagaimana menanamkan jiwa muraqabah ini menurut Syekh Abdul Qadir ini adalah mengetahui perbuatan-perbuatan yang senantiasa itu landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sebenarnya perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan. Salah satu contohnya adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah agar tertanam muraqabah. Yang pertama adalah memperbanyak yang disebut dengan berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Dalam doa itu ada satu keyakinan yang memang kita panjatkan kepada Allah bahwa salah satu menjadi senjata seorang mukmin, Pak. Iya. Jadi kalau manusia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang baik, niscaya di hadapan Allah akan menjadi satu efek yang baik, feedback kembali. Iya. Makanya kalau lihat konteks ayat Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Man 'amila sholihan." Barang siapa yang melakukan amal soleh min zakari au unsa, dari golongan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Ya, artinya setiap mukmin yang beriman melakukan amal soleh, falanuhyannahu, maka Allah akan berikannya kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi tatkala kita melakukan sebuah amal soleh kepada Allah, landasannya adalah salah satunya adalah mukmin, maka niscaya kehidupan yang baik akan kembali kepada diri kita. Itu jamaah rahimakumullah dan pemirsa, mudah-mudahan ada sedikit gambaran bahwa dengan ibadah saum ini kita mampu meningkatkan sifat muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk jiwa-jiwa yang bisa lahir nanti ke depan setelah saum Ramadan ini tertanam jiwa-jiwa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz dan pendengar, tentu saja kita rehat sejenak, dan setelah ini kami akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Ustadz di pagi hari ini, Pak Ustadz Mulyana Kurniawan. Tentu dengan topik kita yang luar biasa, Saum Tarbiyatul Muraqabah. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan balasan ganjarannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3.
Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Risalah Ramadan RRI Bandung yang dipancarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz dan program 4 AM 540 kHz. Dan tentu saja Anda bisa mengikuti kami di live YouTube RRI Bandung. Pada pagi hari ini kami masih membahas topik Saum Tarbiyatul Muraqabah. Tentu beberapa hal yang telah disampaikan Pak Ustadz Mulyana Kurniawan MPD, bahwa ada 4 hal yang menjadikan kita supaya jiwa kita menjadi jiwa muraqabah. Pak Ustadz, mungkin ada hal-hal lain yang selain 4 tadi yang disampaikan Pak Ustadz, silakan. Ya, baik. Selain daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, 4 tahapan yang harus kita lakukan bagaimana cara meraih sifat muraqabah ini. Karena kan tantangan sekarang ini sangat luar biasa Pak ya. Iya. Kadang orang secara keilmuan pintar, cerdas, gelar, mentereng ya seperti itu. Pada akhirnya kan gelar ujung-ujungnya ALM. Almarhum ya. Kayak gitu. Iya. Tapi kan tantangan ke depan itu sebenarnya adalah bagaimana penanam jiwa muraqabah ini supaya orang yang pintar, orang yang kurang pintar, orang yang paham agama, tidak paham agama pun dalam aplikasi kehidupannya jiwa muraqabah embed di dalam kehidupannya. Saya suka sedih ngeri gitu. Bagaimana sekarang orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang hebat ya, mungkin bisa jadi ini bukan nyindir atau apa ya. Orang yang pintar paham bagaimana dia duduk di satu instansi dan satu pemerintahan dalam satu kedudukan, tapi masih melakukan penyelewengan, korupsi ya, nepotisme. Yang jadi pertanyaan, setiap tahun mereka saum. Tapi kenapa tidak menjadi satu bekal bagi mereka pengawasan muraqabah itu? Padahal kalau jiwa muraqabah ini ditanamkan sejak kecil, maka sampai kapanpun dia akan merasa takut, khawatir berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran. Ini ada satu hal contoh ya. Saya pernah melakukan sebuah eksperimen. Jadi saya pernah mengumpulkan anak-anak SMA sekota Bandung, itu kurang lebih jumlahnya 320 Pak. Jadi kalau bahasa sekarang itu sanlat lah ya. Saya didik mereka selama 3 hari menanamkan konsep muraqabah. Salah satunya yang tadi 4 itu tahapan kita ajarkan kepada mereka. Di akhir kita uji mereka, sudah bisa enggak menjadi embidin. Salah satunya bagaimana? Jadi 320 orang itu saya kumpulkan. Nah, saya kasih tugas. Setiap anak dikasih balon dan dikasih jarum. Nah, tugasnya sederhana. Baik anak-anak, ini adalah ujian kehidupan yang harus kalian jalani dari penanaman yang materi yang sudah disampaikan 3 hari, selama 3 hari. Silahkan bawa balon ini ke tempat yang dimana tidak ada siapapun yang melihat, tiup balon ini dan pecahkan. Akhirnya mereka nyebar tuh. Ada yang ke kolong ranjang, ada yang masuk ke WC, ada yang masuk ke atap ya gitu. Wah, macam-macam kayak gitu ya istilahnya. Karena mereka berpikir saya harus memecahkan balon ini di tempat yang tidak ada siapapun yang bisa lihat gitu. Singkat cerita, datang kembali. Setelah datang kembali ternyata dari 320 siswa tersebut ada 10 orang yang tidak dipecahkan balonnya. Saya pura-pura marah. Loh, ini kenapa kok tidak dipecahkan? Kata dia, Pak Ustadz, bagaimana saya bisa memecahkan? Perintah Pak Ustadz kan jelas. Tiup, pecahkan di tempat yang tidak ada siapapun yang melihatnya. Kami boleh jadi bisa bersembunyi dari Pak Ustadz, bisa bersembunyi dari CCTV, dari teman-teman kami, tapi kami nggak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bayangkan dari 320 yang lulus hanya 10. Artinya apa? Memang pendidikan muraqabah, tarbiyatul muraqabah itu harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak didik kita, supaya tertanam dan menjadi embedded dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti ke depan para pejabat, para pengusaha apapun, kalau ada sifat muraqabah minimalah di jalur yang lurus. Gitu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya ada meditasi-meditasi, amalan-amalan yang harus dilakukan supaya muraqabah ini bisa tertanam. Kalau kita melihat
konsep daripada Imam Al-Ghazali ada empat meditasi, Pak. Yang pertama adalah dengan ad-doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin, setiap muslim itu pasti memiliki sebuah kelemahan, kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, salah satu supaya bagaimana kita itu butuh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan meminta pertolongan kepada Allah. Makanya kalau kita lihat surat Al-Fatihah sebenarnya ada konsep yang bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Kita ini kan sibuk meminta pertolongan bantuan kepada orang, tapi kita lupa. Iya. Harusnya sembah dulu Allah, Betul. baru minta pertolongan. Iya. Maka konsep ini apa artinya? Berdoa kepada Allah, tapi landasannya adalah laksanakan dulu perintahnya Iya. dengan berdoa. Nah, yang kedua konsepnya adalah dengan cara berzikir. Zikrullah artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya pernah mengajarkan ada sebuah zikir muraqabah, Pak. Iya. Lafadznya seperti ini. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu muhitum bi. Nah, itu zikir. Nah, zikir ini saya tanamkan kepada para santri-santri saya supaya menanamkan jiwa muraqabah. Allahu hadiri, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap lingkup kehidupan kita. Setiap langkah kaki kita, setiap ucapan kita, perilaku kita, Allah akan hadir. Bahkan kalau Allah mau, Allah itu lebih dekat dengan urat nadi kita. Iya. Sekali Allah panggilkan malaikat mau cabut gitu. Badai kumaha kondisi oge gitu ya gitu. Yang kedua, Allahu naziri. Allah itu maha senantiasa melihat. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini pasti Allah catat dan itu tidak akan pernah terdelet. Iya. Nanti di yaumil hisab akan diperlihatkan gambaran kita. Oh, kita pernah melakukan ini tergambar semua. Allahu syahidi, Allah maha menyaksikan. Allah itu menjadi saksi bukti nyata apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Sehingga tatkala mau korupsi, tar dulu. Di mana nih Allah pasti ada mengawasi kita. Ya, ketika mau berbuat kezoliman, tar dulu. Di mana Allah pasti melihat kita. Ketika mau berbuat dosa, tar dulu nih Allah pasti mengawasi, menyaksikan perbuatan kita. Allahumma'i, Allah bersama kita. Jadi makanya ketika orang yang bersedih, orang yang latah, jangan bersedih, jangan takut. Kenapa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita tanamkan keyakinan itu. Nah, yang terakhir, Allah muhitum bi. Allah itu meliputi kita. Iya. Sehingga kesehatan, rezeki, apapun yang kita miliki di dunia ini itu atas liputan daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zikir muraqabah ini ditanamkan kepada jiwa anak didik kita sampai nanti dewasa, dia akan merasa sifat muraqabah semakin tertanam. Yang ketiga ada dengan cara apa? Iqra'ul Quran. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran meditasinya. Sering membaca Al-Quran biasanya akan membuat hati kita menjadi tenang dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini merupakan salah satu metode meditasi bagaimana cara kita lebih dekat dengan Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan apa? Ciri orang beriman wazilat qulubum. Jadi ketika dibacakan Al-Quran hatinya bergetar. Iya. Gitu. Itu tanda seorang orang yang beriman. Mendengar bacaan suci Al-Quran saja dia merasa bergetar, artinya nyaman. Itu menandakan bahwa dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah meditasinya dengan cara bertafakur. Apa itu bertafakur? Ya, kita mencoba merasakan bagaimana kekuasaan Allah, kehebatan Allah, mentafakuri alam semesta ini. Secara nalar kita bisa berpikir bagaimana sih Allah menciptakan bumi ini, langit ini. Akhirnya timbullah rasa keyakinan dalam hati kita bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini pasti kehendak Allah. Iya. Maka kita merasa bahwa Allah lah segala penentu dalam kehidupan di dunia ini. Iya. Tidak ada yang istilahnya tidak jadi kun fayakun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, luar biasa Pak Ustadz ya. Jadi beberapa hal yang akan yang menjadi konsep meditasi dari Imam Ghazali. Iya. Lantas Pak Ustadz ini pada umumnya ini memang khusus di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ini hampir bisa dikatakan pada giatlah dalam beribadah. Iya, betul. Hampir semuanya tuh rame, masjid rame, tadarus rame. Betul. Ini yang menjadi
permasalahan, bukan permasalahan sebenarnya, apa ini adat atau memang imannya kembali menurun setelah 11 kemudian. Jadi kembali lagi, masjid sepi lagi, yang tadarus juga sepi lagi. Nah, untuk mendorong hal tersebut supaya kita khususnya sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, ini bagaimana nih kiat-kiatnya supaya kita tetap istiqomah, tetap Ramadannya diisi seolah-olah 11 bulan menjadi Ramadan terus. Iya. Ya, jadi memang konsep Ramadan itu prinsipnya kan kadang jadi budaya Islam itu seolah-olah ramainya bulan suci Ramadan. Iya, betul. Padahal sebenarnya kita, makanya dalam didikan Ramadan, tarbiyatul Ramadan itu, pendidikan Ramadan itu harus melahirkan bisa meramadankan 11 bulan yang akan datang. Iya. Nah, salah satunya dari tadi penanaman sifat muraqabah, sepertinya kan memang di luar Ramadan kadang-kadang aktivitas kita padat mungkin ya. Betul. Karena sehingga yang jelas salah satu poinnya adalah apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan, coba kita tanamkan di bulan-bulan lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jadi kalau biasanya kita bulan suci Ramadan hatam Quran, minimal di bulan yang lain kita baca satu hari misalkan ya satu surat, atau misalkan mau satu ayat Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul misalkan gitu ya. Yang penting bekas Ramadan itu jangan sampai hilang. Itu penanamannya kayak gitu ya. Yang biasa di Ramadan kita sering rajin tuh berinfak, bersedekah ya. Nah, di luar Ramadan kita tingkatkan. Paling tidak kalau di Ramadan mungkin kita 100% ya. Di bulan yang lain minimal lah 50% ya. Jadi perilaku-perilaku yang ada di bulan Ramadan kita lakukan di bulan setelahnya dengan memeramadankan bulan-bulan 11 bulan kemudian dengan cara semampu kita di apa yang dilakukan Ramadan bisa tertanam. Makanya ciri seorang muslim di akhir Ramadan itu sebenarnya apa? Kalau di akhir Ramadan kan disebut Syawal. Syawal itu artinya apa? Bulan peningkatan. Bukan bulan penurunan. Jangankan masuk Syawal, kita mah kadang-kadang di akhir Ramadan kayak sepak bola. Awal Ramadan tarawih penuh. Pas akhir-akhir pindah sedikit. Masjid jadi besar. Nah, itulah tantangan godaan. Mudah-mudahan insya Allah semua umat muslim diberikan kekuatan, hidayah oleh Allah sehingga istiqomah. Betul. Nah, tetap memegang teguh apa nilai-nilai yang di bulan suci Ramadan lakukan bisa ditanamkan di bulan-bulan yang akan datang. Baik pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, memang kita luar biasa di bulan Ramadan ini. Allah mengobrol pahala yang besar dengan berlipat ganda, kemudian amalan sunnah menjadikan seolah-olah wajib. Ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik buat kita khususnya ya Pak Ustadz. Ini terakhir Pak Ustadz, kalau kita narik benang merah dari apa yang disampaikan Pak Ustadz, apa yang menjadikan nilai-nilai pokok yang harus kita pegang sebagai orang yang beriman? Iya, intinya adalah bagaimana dengan Ramadan tahun ini kita bisa melahirkan pribadi-pribadi muslim jiwa yang merupakan sifat muraqabah. Artinya setelah bulan Ramadan akhir, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa senantiasa Allah mengawasi apa yang kita gerak-gerik setiap harinya, sehingga setiap perilaku, tunduk, tutur kata semuanya senantiasa berdasarkan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini jadikanlah Ramadan didikan tarbiyatu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah kita berjumpa kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung. Amin. Pendengar, sampai di sini jumpa kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, bisa mampu melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Amin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas atas Miftah Sholihin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bersama RRI Bandung,
mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.